Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco Networking. Di era digital seperti sekarang, jaringan komputer adalah tulang punggung komunikasi data. Salah satu perangkat jaringan yang banyak digunakan adalah Cisco, yang terkenal stabil dan banyak dipakai di dunia kerja IT maupun telekomunikasi. Nah, di video ini kita akan belajar basic Cisco, mulai dari pengenalan perangkat, cara remote, mode konfigurasi, sampai setting dasar menggunakan CLI. Nah, yang pertama pengenalan perangkat. Dalam jaringan, kita menggunakan perangkat seperti PC, laptop, kabel konsol, switch, dan router. Kabel konsol dipakai untuk menghubungkan laptop atau PC ke switch atau router agar bisa dikonfigurasi langsung. Port lain pada switch digunakan untuk menyambungkan PC, laptop, atau access point agar terhubung ke internet. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba remote di Cisco Packet Tracer ya. Simulasi remote di real device. Yang pertama kita masukkan switch-nya dulu. Di sini aku pilih yang switch yang paling kiri. Setelah itu di sini aku masukin satu PC. Hubungkan menggunakan kabel konsol. Nah, hubungkan dari PC, pilih port yang konsol, lalu hubungkan ke PC. Di PC pilih yang RS232. Nah, setelah itu kalian klik PC switch-nya, maaf teman-teman. Terus pilih yang CLI. Nah, di sini kalian udah bisa mulai memasukkan perintah-perintah konfigurasinya teman-teman. Tapi perlu diingat kalau di real device itu kalian tidak bisa mengkonfigurasi lewat switch ya teman-teman. Kalian harus mengkonfigurasi lewat PC. Nah, di sini kita klik PC-nya, lalu pilih desktop, lalu pilih yang terminal. Nah, di situ kalian tadi pencet OK aja, terus di sini kalian udah bisa mulai mengkonfigurasi juga ya teman-teman di PC-nya. Nah, di video ini kita akan belajar tentang perintah dasar Cisco menggunakan CLI. Dalam Cisco ada beberapa mode yang perlu kita pahami sebelum melakukan konfigurasi. Pertama, kita buka tab CLI. Di layar akan muncul simbol lebih besar. Setelah di-enter, simbol ini menunjukkan bahwa kita berada di dalam mode user level. Di mode ini kita hanya bisa melakukan pengecekan atau pengujian seperti ping, telnet, SSH, dan pada perintah lainnya. Untuk melihat daftar perintah, kita bisa ketik tanda-tanya. Namun perlu diingat, di mode user ini kita tidak bisa melakukan konfigurasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah mode privilege. Untuk masuk ke mode privilege, kita ketik perintah enable. Lalu tekan enter. Prompt akan berubah menjadi tanda pagar. Artinya kita sudah berada di mode privilege. Di sini kita bisa menggunakan lebih banyak perintah dibandingkan mode user. Lalu tadi kita sudah ketik tanda tanya, maka akan muncul daftar komen yang lebih banyak. Jika muncul tulisan more, tekan enter atau spasi untuk melihat perintah berikutnya. Mode yang terakhir yaitu mode global configuration. Untuk masuk ke mode ini, kita ketik perintahnya configure terminal atau bisa juga singkatnya conf. Kalau di promptku sudah muncul tulisan config, berarti kita sudah masuk ke mode global configuration.
Nah, disinilah kita bisa melakukan berbagai konfigurasi seperti mengatur interface, memberi IP address, sampai routing. Jika kita ketik tanda tanya, akan terlihat bahwa perintahnya jauh lebih banyak dan lengkap. Untuk kembali ke mode privilege, kita bisa ketik exit. Singkatnya, mode user hanya untuk pengujian, mode privilege untuk memberikan akses lebih luas, dan mode global configuration adalah tempat kita melakukan konfigurasi sebenarnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba mode service password encryption, yaitu supaya konfigurasi kita lebih aman dan tidak gampang dihack orang lain. Pertama, kita pilih switch 2960. Lalu kita masuk ke switch-nya dan masuk ke CLI. Setelah itu kita masuk ke mode privilege dengan mengetik enable. Lalu tekan enter. Kemudian ketik lagi config. Dan enter. Mode konfigurasi atau tanda pagar ini artinya kita mau mengubah atau mengkonfigurasi switch ya teman-teman. Sekarang kita ketik enable password. Passwordnya bebas ya teman-teman. Lalu enter. Setelah itu kita coba exit. Ketik exit. Enter, lalu exit lagi. Nah, gunanya password tadi supaya tidak bisa sembarangan masuk. Contohnya kalau kita masuk ke mode user, ke mode privilege, kita harus masukkan dulu passwordnya. Kita ketik enable, lalu tekan enter. Di sini kita harus masukkan password yang tadi. Memang tidak terlihat saat kita mengetik, tapi itu memang bawaan sistemnya. Kalau kita lupa passwordnya, kita bisa ketik show run ya teman-teman nantinya. Nah, di sini kita bisa ketik show run, lalu tekan enter. Nah, di situ kita bisa melihat password dan konfigurasi lainnya ya. Sekarang untuk enable password itu sebenarnya kurang aman. Untuk lebih amannya kita gunakan enable secret. Di sini lalu kita ketik config, lalu tekan enter. Kemudian ketik enable secret Cisco. Lalu tekan enter. Setelah itu kita ketik exit. Lalu exit lagi. Sekarang kita coba masuk ke privilege mode lagi. Ketik enable, lalu masukkan password. Bisa passwordnya yang enable atau yang enable secret. Misalnya kita masukkan Cisco, lalu tekan enter. Kemudian kita coba lihat dengan show run. Nah, bedanya dengan enable secret ini aman banget. Sebenarnya enable password juga bisa kita sembunyikan. Caranya dengan perintah config, lalu enter. Lalu kita di sini ketik service password encryption. Ketik perintah itu di mode konfigurasi lalu tekan enter. Kalau kita cek lagi dengan show run ya teman-teman, nantinya setelah di sini ada salah pengetikan ya teman-teman, kalian harus memperhatikan ketikannya, jangan sampai ada yang typo ya teman-teman. Service password encryption. Lalu enter. Lalu di sini kita exit.
Setelah itu kita show run, maka passwordnya sudah terenkripsi atau terblokir tadi. Tapi tetap saja ya, yang paling aman adalah enable secret, bukan enable. Pada topologi ini digunakan sebuah router yang dihubungkan ke switch. Switch tersebut kemudian dihubungkan ke dua PC, yaitu PC 1 dan PC 2. Selain itu, router juga dihubungkan ke PC 3. Dengan demikian, PC 1 dan PC 2 berada pada network yang sama, sementara PC 3 berada pada network yang berbeda. Konsep segmen di sini merujuk pada port yang ada di router. Port Path Ethernet 0/0 digunakan untuk segmen 1 yang terhubung ke switch dan memiliki network 10.10.0/24, sedangkan port Path Ethernet 0/1 digunakan untuk segmen 2 yang terhubung ke PC 3 dengan network 20.20.20.0/24. Di sini kita sudah memasukkan IP-nya, contohnya di PC 1 ini. Di PC 2 juga kita IP-nya yang ini. Bisa lihat sendiri ya teman-teman. Dan di PC 3 kita menggunakan IP yang ini. Lalu setelah itu kita masuk ke router. Klik menu CLI. Setelah itu kita ketik enable, lalu enter, ketik lagi configure terminal. Setelah itu enter, ketik lagi interface PC Ethernet 0/0, lalu enter, lalu ketik exit, kemudian exit lagi. Di sini ketik conft, lalu enter. Di sini ketik lagi interface FA 0/0, enter, lalu ketik no shutdown. Setelah itu ketik exit. Setelah itu ketik interface FA 0/1, enter, lalu ketik no shutdown, ketik exit, ketik interface FA 0/0, lalu IP address 10.10.1, itu ketik IP 10.10.10.1, lalu di situ tulis subnet masknya ya teman, 255. Lalu setelah itu kalian enter, lalu ketik exit, lalu ketik interface FA 0/1. Di situ tulis lagi IP address 20.20.20.1, lalu tulis subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kalian ketik exit, lalu kalian exit lagi. Nah, setelah itu kalian ketik show IP interface. So IP interface brief ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa lihat ya di sini statusnya. Kalau statusnya up berarti sudah bisa berjalan ya teman-teman. Setelah itu langsung kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Di situ successful ya teman-teman. Lalu dari PC 2 ke PC 3. Lalu tunggu sampai successful ya teman-teman. Kalian di sini kalau dari yang berbeda blok subnetnya kalian harus
mencoba kirimnya 2 kali ya teman-teman. Dan tunggu sampai sukses. Nah, jadi setelah selesai konfigurasi, kita punya 2 pilihan cara untuk teman-teman. Yang satu itu ada cara dengan ketik exit, itu hanya keluar 1 level saja. Kalau misalkan ketik N, itu bisa keluar dari semua mode konfigurasi. Di sini kita coba ketik config dulu, lalu kita ketik interface FA0 size 0. Setelah itu kita ketik exit. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, di sini hanya keluar 1 level saja. Lalu kita ketik interface FA0/1, lalu enter, lalu kita end. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ini bisa keluar dari semua mode konfigurasi ya teman-teman. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar basic Cisco mulai dari pengenalan perangkat, cara remote, mode konfigurasi, keamanan password, dan konfigurasi router. Intinya, dengan memahami dasar ini, teman-teman sudah punya bekal untuk melangkah ke konfigurasi yang lebih kompleks seperti routing, VLAN, maupun manajemen jaringan yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa latihan di paket tracer maupun di real device. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.